Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Auditing 2 dengan dosen pengampu Ibu Nita Erika Aryani SEMSI AKSI. Namanya Raka. Auditor Anda disegani. Tapi di balik jas formal dan laporan rapi, ada peran lain yang ia sembunyikan konsultan pajak untuk klien yang sama. Awalnya berjalan lancar. Ia audit laporan keuangan, lalu bantu siasati pajak klien, tapi ketika kasus korupsi pajak terungkap, semua mata tertuju padanya, ia tak lagi dianggap netral, ia bagian dari masalah. Independensi hilang. Nama baik tercoreng, bukan karena ia tak cerdas, tapi karena ia lupa. Profesi ini bukan hanya soal keahlian, tapi kepercayaan. Dari Raka kita belajar bahwa peran ganda bisa jadi jebakan, bahwa auditor bukan hanya penilai, tapi penjaga kebenaran. Dan sekali integritas tercoreng, sulit dipulihkan. Raka melihat cermin, meletakkan kartu nama bertuliskan auditor dan konsultan dan pergi. Ketika batas dilanggar, kehormatan menghilang, jadilah auditor yang setia pada satu kebenaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Nabila dengan MPM 220110301134. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi jasa akuntan, tren dan isu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan topik dengan judul Jasa Akuntan, Tren dan Isu Global, khususnya mengenai peran kantor akuntan publik atau KAP dalam memberikan jasa audit dan non-audit, serta isu etika dan independensi yang mengiringinya. Materi ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan praktik profesional akuntansi di era yang semakin kompleks dan transparan. Nah, kita mulai dulu nih dengan pengantarnya. Seiring dengan berkembangnya peran akuntan publik, KAP kini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia jasa audit. Mereka juga memberikan jasa non-audit seperti konsultasi, perpajakan, penilaian bisnis, litigasi, hingga perencanaan keuangan. Dan kegiatan ini dikenal sebagai bagian dari jasa asuransi dan non-asuransi. Namun, praktik ini memunculkan tantangan khususnya soal konflik kepentingan dan independensi auditor. Misal nih, bagaimana jika KAP memberikan jasa konsultasi pajak sekaligus mengaudit laporan keuangan yang memuat hasil dari jasa tersebut? Apakah penilaian auditor bisa tetap objektif? Nah, itulah salah satu isu yang akan kita bahas pada hari ini. Untuk slide berikutnya, kita akan membahas tentang perbedaan KAP dengan KJA. Sebelum lebih lanjut, penting untuk membedakan antara dua institusi. KAP atau Kantor Akuntan Publik itu berwenang memberikan jasa audit dan non-audit dan diawasi oleh IAP dan OJK. Sedangkan KJA, Kantor Jasa Akuntansi, hanya dapat memberikan jasa non-audit dan umumnya melayani UMKM dan entitas kecil. KAP memiliki jangkauan lebih luas, namun juga memiliki tanggung jawab etika yang lebih tinggi, terutama terkait dengan audit perusahaan terbuka atau TBK. Nah, sekarang kita bahas tren jasa KAP global. Berdasarkan hasil survei oleh Accounting Today terhadap lebih dari 70 KAP besar di dunia, diketahui bahwa lebih dari 80% KAP kini menawarkan jasa seperti pajak internasional, valuasi bisnis, dan perencanaan pajak daerah. Sementara itu, lebih dari 60% hingga 80% KAP menyediakan layanan seperti dukung litigasi, merger and acquisition, serta forensik dan investigasi fraud. Artinya, peran KAP telah meluas dari sekedar audit ke ranah konsultasi strategis dan litigasi yang jika tidak diawasi dengan baik berpotensi bertabrakan dengan fungsi audit independen. Nah, sekarang kita akan membahas isu independensi auditor. Dari tren inilah muncul isu utama, yaitu independensi auditor. Jika auditor yang sama memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada klien auditnya, lalu mengaudit laporan pajak yang ia bantu susun, maka objektivitasnya dapat diragukan. Dan disinilah konsep independence in appearance menjadi penting. Bukan hanya harus independen secara nyata, tetapi juga harus terlihat independen di mata publik. Standar profesional seperti UK Ethical Standard 1 dan ISA International Standard on Auditing menekankan pentingnya menjaga batas ini agar kepercayaan publik tetap terhadap profesi akuntan itu tetap terjaga. Kita lihat nih kasus realnya Enron dan Arthur Andersen. Untuk memahami dampaknya, kita lihat si Enron dan Arthur Andersen. Si Arthur Andersen ini adalah salah satu
dari Big Five KAP dunia pada awal tahun 2000-an. Mereka tidak hanya mengaudit Enron, tetapi juga menyediakan jasa konsultasi sistem akuntansi. Ketika Enron melakukan kecurangan akuntansi besar-besaran, si Arthur Andersen ini gagal mendeteksi atau bahkan menutupinya. Dan kasus ini menjadi contoh klasik bagaimana konflik kepentingan dapat merusak integritas audit. Akibatnya, si Arthur Andersen runtuh, si Enron bangkrut, dan Amerika Serikat merespon dengan menerbitkan regulasi Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 yang memperketat batasan jasa non-audit. Nah, selanjutnya kita lihat kebijakan LSEG, London Stock Exchange Group. Bagaimana negara-negara maju ini mengelola hal ini? Kita ambil contoh dari London Stock Exchange Group atau LSEG yang memiliki kebijakan ketat terkait jasa-jasa akuntan publik. Mereka mengklasifikasikan jasa menjadi 3 kategori. Yang pertama, ada wholly compatible, itu seperti audit laporan keuangan, pengujian internal control, dan konsultasi merger. Ini tuh diperbolehkan. Yang kedua, ada potentially incompatible, seperti jasa perpajakan, aktuaria, dan legal, tapi harus dinilai kasus demi kasusnya. Yang ketiga, ada wholly incompatible. Itu seperti pembukuan, desain sistem keuangan klien, atau menjadi manajer sementara. Dan yang ini dilarang keras karena mengancam objektivitas auditor. Kebijakan ini menjadi model etika bagi banyak perusahaan multinasional lainnya. Sekarang kita lihat nih dampak di Indonesianya. Di Indonesia, kebijakan serupa itu mulai dikembangkan oleh OJK dan IAPI. KAP harus memastikan bahwa tim audit dan tim konsultasi benar-benar terpisah. Beberapa KAP besar juga sudah mulai menolak jasa tertentu jika berpotensi melanggar independensi. Jika terjadi pelanggaran, maka tidak hanya reputasi auditor yang hancur, tetapi laporan keuangan klien pun bisa dianggap tidak valid oleh otoritas pasar modal. Kita lihat pada kasus di negara kita, Indonesia, seperti contoh nyata di Indonesia pada KAP Ganda, itu adalah sebuah KAP besar yang memberikan jasa audit dan juga membantu perencanaan pajak kliennya. Ketika laporan pajak klien bermasalah, auditor yang sama dianggap tidak independen, dan kasus ini sempat ditelusuri oleh OJK dan menjadi perhatian media bisnis. Dari kasus ini, kita belajar bahwa perlu ada batasan yang jelas antara jasa audit dan jasa non-audit, dan akuntan publik harus bijak dalam menentukan kontrak jasa. Kesimpulannya, jasa akuntan publik telah berevolusi dari sekedar pemeriksa laporan keuangan menjadi penasihat bisnis dan hukum. Namun, semakin luas cakupannya, semakin besar pula tantangan menjaga etika dan independensi. Seperti kita lihat tadi pada studi kasus Enron dan juga kebijakan LSEG, itu menjadi cermin bahwa pengawasan dan batasan jasa itu sangat diperlukan agar profesi akuntan itu tetap dipercaya oleh masyarakat. Dan di masa depan, akuntan itu dituntut bukan hanya pintar, tetapi juga berintegritas dan bijaksana dalam menentukan batas peran profesionalnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.